Ya pemirsa, pameran Indogas 2017 ini memang menarik partisipasi perusahaan industri atas dari Indonesia, Amerika, Eropa maupun Cina. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, ada informasi seputar kerajinan dari tanah Jawa seperti boneka prajurit keraton dan batik ciptaan siswa SMK. Seperti apa? Berikut liputannya. Selama ini mungkin anak-anak lebih banyak menyenangi boneka berupa action figure atau tokoh-tokoh superhero luar negeri. Padahal Indonesia perlu memiliki begitu banyak tokoh atau karakter yang bisa diperkenalkan kepada anak-anak sejak dini. Termasuk memperkenalkan prajurit Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, di mana ada 10 nama bergada atau kesatuan prajurit keraton yang dibuat boneka, seperti prajurit Wirobrojo, Patangpuluh, Prawirotomo, dan Mantri Rejo. Inilah hasil kreasi Suyut Ahmad Sahal yang diperkenalkannya di awal tahun 2017. Di rumah produksi yang berada di Jalan Abimanyu, Wirobrajan, Kota Yogyakarta inilah boneka prajurit keraton ini diproduksi, yang kebanyakan dipesan oleh instansi pemerintah dan institusi pendidikan, yang biasanya akan dijadikan sebagai alat peraga pendidikan oleh beberapa sekolah, atau dijadikan pajangan maupun cenderamata. Ini nanti akan memberikan pelajaran ke mereka bahwa Yogyakarta ini punya prajurit yang membanggakan, tidak kalah dengan prajurit dari Keraton Inggris gitu kan. Tentunya juga lucu-lucu gitu kan. Jadi dengan boneka ini anak-anak lebih suka gitu. Untuk sebuah boneka prajurit keraton setinggi 35 cm, Suyut memberi harga Rp90.000. Namun untuk satu set yang terdiri dari 10 boneka dihargai Rp700.000. Dia berharap selain dapat digunakan sebagai alat peraga untuk memperkenalkan sejarah dan warisan budaya, boneka prajurit keraton juga dapat dijadikan ikon Yogyakarta dalam bentuk boneka. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang akan terus memacu kreativitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang kreatif, sehingga mereka bisa naik kelas dari mikro ke kecil hingga menengah. Di antaranya dengan melakukan berbagai pendekatan dan pembinaan, mulai pelatihan, lokakarya, pengembangan modal, pengepakan, promosi, hingga teknik-teknik usaha. Semua diperoleh melalui klinik bisnis, yang juga akan memberikan pembinaan atau penguatan kepada pelaku UMKM yang diisi oleh orang-orang yang kompeten, seperti pengusaha, akademisi, dan komunitas usaha kreatif. Di mana dari 7.000 UMKM nantinya akan dipetakan yang mana yang masuk dalam kategori usaha mikro dan yang mana yang menengah agar pendampingan lebih maksimal. Produk yang UMKM yang inovatif akan dipajang di galeri. Selain juga akan diikutkan ke berbagai pameran di berbagai daerah di Indonesia hingga ke luar negeri, yang diharapkan dapat menjadi pemacu dan pemicu untuk meningkatkan kreativitas para pelaku UMKM sehingga mampu bersaing di era pasar bebas. Kota Malang itu memang punya program untuk mengembangkan usaha mikro. Usaha mikro ini kan macam-macam. Nah, yang kita angkat sebenarnya ekonomi kreatifnya, pengembangan ekonomi kreatifnya yang kita pacu sehingga usaha mikro yang ada di Kota Malang ini bisa berkembang. Promosi komunikasi antara kita sebagai anggota UKM dan dinas yang menaungi anggota UKM. Kedepan juga akan dipetakan mana UMKM yang bisa hidup, setengah hidup, memiliki potensi, atau bahkan akan mati. Dalam konteks ini, mereka dituntut untuk kreatif dan inovatif untuk mengembangkan produknya.
Selain ada program Bapak Angkat seperti dari Kementerian Koperasi dan BUMN, dengan program rumah kreatif yang akan semakin menyinergikan pelaku usaha agar lebih maju dan berkembang dalam berbagai aspek. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dibuka oleh Bupati Temanggung, Jawa Tengah, Bambang Soekarno, Senin pagi SMK Swadaya Expo 2017 digelar dengan memamerkan beragam produk lokal Temanggung dan hasil kreasi para siswa, seperti batik tulis warna alam, kaligrafi, produk makanan keripik dan roti. Kepala Sekolah SMK Swadaya Temanggung, Muhashim, menuturkan, SMK Swadaya Expo 2017 ini merupakan acara kedua setelah pada penyelenggaraan pertama di tahun 2015 lalu dinilai sukses. Ada sekitar 70 stand turut berpartisipasi dalam expo ini. Muhashim berharap dengan digelarnya expo ini, seluruh siswa dapat memiliki jiwa kewirausahaan tinggi jika lulus nanti. Terlebih saat ini memasuki era globalisasi dan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Sudah seharusnya para siswa digembleng agar memiliki modal keahlian, sehingga mereka mengantongi modal keterampilan di bidang masing-masing, agar mampu bersaing dengan negara lain. Luar keterampilan kompetensinya ini kami bekali dengan memasukkan melahirkan lembaga-lembaga khusus CLKM. Jadi anak misalnya atau kantoran akuntansi, dia juga memiliki keterampilan yang ada di Bupati Temanggung Bambang Soekarno berpendapat, dengan karakter kewirausahaan yang kuat dapat menekan angka pengangguran, sekaligus memperkokoh sektor perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, sekolah kejuruan dianjurkan untuk menggandeng lembaga berkompeten lain, agar menjadi panduan para siswa dalam mempraktikkan ilmu yang didapat di sekolah. Saya kira ini kalau dilakukan terus, tapi memang harus, kalau ini rutin, mungkin ya bisa kita bantu lewat APBD, penyelenggaraan. Jadi lebih luas, 2 tahun sekali, apalagi 2 tahun sekali. Bupati berharap kegiatan itu rutin dilakukan untuk menelurkan ide kreatif sebagai bagian dari kemajuan teknologi, ekonomi, dan industri. Selain itu, Pemkab juga akan memberikan suntikan dana melalui alokasi APBD guna mendukung kegiatan sekolah yang kreatif. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Nah, pemirsa, Indogas 2017 ini akan menjadi landmark strategis bagi para profesional di bidang industri migas. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.